bikin itu suara apa ya? Kayak tuh. Jadi si batunya itu ngerti nggak? Jejak sejarah di kota Bandung seakan tak pernah habis dan selalu menarik untuk ditelusuri. Kali ini, Gua Belanda di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago Pakar menjadi tujuan saya untuk lebih mengenal sisa-sisa peninggalan masa penjajahan. Tak tampak keangkeran dari goa yang dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan perlindungan alat komunikasi radio Belanda menjelang berkecamuknya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1918. Memang, sebagai tempat wisata alternatif, Goa Belanda tampak terawat sehingga setiap hari banyak pengunjung yang berdatangan. Ditemani Ica, sahabat saya, kami tertarik untuk menguak kisah di balik Goa Belanda yang belum banyak terungkap, tentu karena sejarahnya yang begitu panjang. Kota Bandung menyimpan sejumlah situs peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Goa Belanda yang menjadi saksi bisu dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga kependudukan Jepang. Bersama saya Nisha, Sylvia, dan Marisa akan mencoba menguak sejarah di balik situs ini. Gimana, Cak? Kamu udah siap belum? Insya Allah siap, karena kebetulan saya juga belum pernah masuk ke Goa Belanda ini. Yaudah, kalau gitu kita langsung masuk ya. Yuk. Lorong demi lorong kami susuri untuk melihat lebih dekat bangunan yang telah berusia ratusan tahun ini. Tembok Goa Belanda masih tampak sangat kokoh, sebagai bukti bahwa fungsi perlindungan sangat diutamakan saat awal pembangunannya. Namun, meski selintas tempat ini tidak menampakkan sesuatu yang ganjil, namun karena usia bangunan yang cukup tua, maka banyak peristiwa mengenaskan terjadi yang telah terekam dan menjadi saksi bisu masa-masa penjajahan hingga kemerdekaan. Konon ada cerita, saat pembangunan gua ini, banyak warga pribumi yang meninggal karena menjadi korban kerja paksa. Juga santer terdengar, salah satu ruang di dalam gua ini pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan tahanan. Halo kan, saya Nisha dari Trans 7. Untuk mengkonfirmasi kebenaran hal itu, kami bertemu dengan Pak Ridwan yang akan menjelaskan awal mula bangunan Goa Belanda ini. Sebagai goa memang bentuknya lebih condong seperti bangunan tempo dulu ya Kang, karena masih rapi sekali di sini goanya. Yang pengen saya tanyakan, sejarah dari Goa Belanda ini tempo dulunya bagaimana Kang? Ya, yang sekarang disebut dengan Goa Belanda ini sebetulnya awalnya sekali dibangun bukan sebagai gua tapi sebagai saluran terowongan air untuk keperluan air bersih. Jadi di luar dugaan, ternyata goa ini telah mengalami perubahan fungsi dari awal saat pertama dibangun. Sungai Cikapundung di atas, dari Cikapundung itu kemudian ada satu jalur air yang dipisahkan melalui terowongan ini untuk sampai ke kolam penampungan di bawah. Kalau tadi masuk dari pintu utama, di sebelah kiri ada pintu penampungan. Jalurnya memang di gua ini. Kalau menjadi gua seperti semacam apa yang namanya gua militer itu baru sekitar tahun 1918. Nah, Kang, ini kan sebelumnya ini adalah saluran air. Jadi sebelum menjadi bangunan seperti ini, saluran airnya itu berbentuk seperti apa? Hanya satu jalur terowongan pakai apa ya, kayak saluran besar, gorong-gorong, tapi ukurannya cukup besar dan itu hanya lurus saja. Sebetulnya yang terowongan itu yang jalur ini, yang panjang ini. Oh, jadi hanya satu jalur? Iya, satu jalur saja dari arah sebelah utara ke selatan, hanya satu jalur. Yang tempat kita berdiri sekarang ini, itu yang untuk keperluan militer yang dibangun tahun 1918. Ada pertanyaan yang sedari tadi ingin saya ajukan seputar kisah tentang kebenaran adanya ruang penyiksaan tahanan. Catatan yang spesifik mungkin nggak ada, tapi kalau dari catatan yang pernah saya bikin untuk keperluan di Tauras ini, hanya disebutkan di situ
ada 6 jalur ini di antara 2 lorong utama tadi, jalur air, jalur logistik, ada 6 lorong. Di sebelah sini ke sebelah sana ada 9 lorong lain dan ada 1 ruangan yang namanya ruang interogasi. Sedikit demi sedikit terjawab rasa penasaran saya. Yang ditangkap di ruangan itu diinterogasi. Kini kami lanjutkan untuk melihat tempat terakhir penampungan air yang sampai sekarang masih tetap difungsikan. Ya, kolamnya sih itu. Ya, ada di sebelah kita kolamnya. Ini saluran airnya. Jadi saluran air yang dipotong atau yang dialihkan dari Cikapundung, kemudian melewati Gua Belanda, itu mengalir lewat kanal ini. Kemudian sampai di penampungan terakhir, Kolam Pakar. Dari sini jalurnya nanti dibagi 2. 1 untuk keperluan PLN, 1 untuk keperluan PDAM. Jadi ini yang namanya Kolam Pakar. Zaman kolonial Belanda sudah ada? Dari zaman Belanda memang sudah dibikin begini. Jadi kita datang dulu, Pak. Ayo silakan dilihat nanti. Saatnya saya menggali informasi berbeda melalui proses mediumisasi. Mediator telah bersiap diri. Tak perlu waktu lama, mediator telah dikuasai kekuatan lain. Tak disangka, makhluk ini langsung menyerang kami. Ya, nampaknya makhluk yang masuk ke tubuh mediator ini sulit sekali dikendalikan oleh Kang Ridwan dan... Untung saja, Kang Ridwan waspada dan mampu mengatasinya. Assalamualaikum. Setelah keadaan tenang, kami mencoba berinteraksi dengan makhluk ini. Sejak salam kami, Anda siapa ini yang masuk ke tubuh ini? Kamu sih Dia mengaku sebangsa jin. Anjir golongan jin. Anjir golongan jin. Anda kan Anda tinggal di sini? Iya, sudah berapa lama? Istilah ini. Dari sebelum ada gua ini atau sesudah ada gua ini? Sadana ya gua ini. Naon deui nu santran anjeun ieu teh tempat naon di dieu teh? Disiksa. Bangsa anjeun di dieu. Disiksa kunaon mah nya teu bobo disiksa? Gawekeun di dieu. Kusaha digawekeun anak? Ku bangsa wana. Itu mereka disiksanya dengan caranya seperti apa sih? Dipecut. Dicang-cang. Di tengah proses mediumisasi, lagi-lagi makhluk ini hilang kendali dan mencoba lari ke arah lain. Kembali kami mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Itu yang tempat disiksanya itu di sebelah mana sih memangnya? Ya ini tempat ini selain dijadikan tempat untuk disiksa, dijadikan tempat apa lagi? Penyumputan. Penyumputan dari apa? Dari serangan anu bangsa lain oge. Kunaon make nyumput di dieu? Nah kondisina atau kanyataana keur kumaha bangsa-bangsa maraneh peperangan. Kalau Anda ini selama tinggal di sini tugasnya ngapain memang? Naon tugas anjeun? Saat kami akan mengakhiri proses mediumisasi, tiba-tiba terdengar suara mengerang dari bagian lorong yang lain. Tampaknya sudah ada makhluk gaib lain yang merasuki raga salah satu penonton. Keadaan mulai tak terkendali. Ada apa ini? Tetap di dua dunia. Tadi ketika saya sedang berdialog dengan salah satu mediator, ada mediator lain yang kemasukan ke astral dan nampaknya ingin berinteraksi dengan kami. Kita coba lihat.
dikendalikan dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Karena dirasa membahayakan, terpaksa makhluk ini dikeluarkan dari raga penonton. Kembali, kami dikejutkan oleh suara tertawa yang terdengar menggema di bagian lain dari lorong ini. Kondisi nampaknya makin sulit terkendali oleh kami karena makin banyak makhluk astral yang masuk ke tubuh mediator kami. Ada satu mediator yang telah dikendalikan kekuatan lain. Assalamualaikum. Ini Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Anda memang tinggal di sini atau dari luar? Tinggal di sini? Kali ini, interaksi lebih mudah kami lakukan dengan makhluk yang telah memasuki tubuh mediator. Salah bangsa bule. Ya, bangsa dengan yang usah. Berarti lupain. Berbagai pertanyaan pun langsung kami ajukan. Mah, pais-pais nanti kumaha carana. Lah lama deui we. Tah gawe. Kalau teu budak, kita gawe naon? Yang di tempat teh. Loba getih, loba he. Maksudnya Anda mengatakan seperti itu bagaimana? Ulah mawan saukur nyaksian. Nyaksian naon? Putuna jelema bangsa manusia usarakahna. Paena kunaon? Rupa-rupa. Iya, apa aja itu? Bagaimana caranya? Paena anjeun teh kumaha? Dipencit mah, geus pupuh kalaparan mah. Teras eta teh nu parareh dipencit di kitu di kieu teh dikamanakeun teh dikubur eta. Dipiceun, agawir. Itu prosesnya di sebelah mana? Ada ruang khusus untuk melakukan Hayam itu kalau itu balau hanyir di kayak Ketika ini dijadikan tempat wisata, apa bangsa Anda merasa terganggu? merasa terganggu bagaimana? merasa pusing. Dirasa cukup informasi yang diberikan, makhluk ini berpamitan pulang. Ketakutan saya rasakan saat ada peristiwa menakutkan terjadi di depan saya. Penampakan sesosok bayangan dan cahaya menyilaukan hadir secara kasat mata. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Karena kehadiran makhluk gaib yang merasuk secara mendadak, maka Kang Rahmat harus segera melukis keduanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, Kang, kalau dilihat dari gambarnya ini tuh sosoknya seperti apa? Jadi saya lanjutkan untuk mengkonfirmasi wujud sebenarnya dari makhluk-makhluk tersebut. Sesosok genderuwo. Ya, genderuwo. Tapi memang agak menyerupai binatang atau manusia. Ya, wujud aslinya memang genderuwo aja. Ada perwujudan sendiri dia punya sendiri. Tingginya sekitar berapa? Oh, kalau dilihat dari postur tubuhnya dia lebih dari gedung ke atas ya. Ini ya, dari atributnya ini mengeluarkan apa nih Kang? Kayak semacam tajam atau bagaimana? Ini apa? Dia ada cairan ya dari mulutnya itu mengeluarkan cairan. Seperti air liur ya. Pada saat dia marah gitu, kelihatan sekali cahayanya gitu. Makanya dia kelihatan Warna merah itu. Nggak terlalu merah juga sebetulnya. Dan kalau dilihat dari ininya dia lebih ke arah apa?
sedikit ke atas gitu ya. Kayak ngambek deh. Kalau badannya memang berwarna hitam seperti ini? Iya. Berbulu tebal gitu. Dan kasar juga. Bulu-bulunya kasar. Kalau dilihat dari bentuk kepala badan ini kayaknya menyerupai ada beberapa macam kayak seperti serigala atau anjing gitu. Jadi sebetulnya ini sosok apa? Jin ya, dia bisa berwujud apa aja. Dan ini salah satunya dia memakai wujud serigala ya, serigala anjing. Dan kita lihat moncongnya dengan mata yang tajam ya, merah sekali gitu ya. Tapi memang dia berperilaku bisa seperti manusia, Kang. Ini sedang berdiri ya, Kang? Iya. Kalau tangannya itu lebih pendek sekali ya. Pendek sekali dengan kaki yang normal, panjang ya, normal. Kemudian dengan cakar apa? Cakar tangan. Panjang gitu. Nah, cakarnya dia kutunya ada 3 dengan apa merayap-rayap gitu ya. Kayak ya kalau diceritakan tuh nggak wajar lah. Kang Ridwan, sekarang kan kita sudah berada di... Keinginan untuk juga melihat adanya penampakan di tempat ini mendorong saya dan Ica untuk membuktikannya. di sini. Namun sebelumnya saya ingin tanya ke Kang Ridwan. Menurut Kang Ridwan sendiri, di sini tuh auranya seperti apa, Kang? Sebetulnya di sini auranya negatif ya. Nah, saya bisa untuk membuktikan keberadaan itu di sebelah mana nih, Kang? Mungkin nanti kita coba ke arah sana. Ke arah sana. Ke arah sana. Dan Kenapa, Kang, di sana, Kang? Lebih kuat atau bagaimana? jadi boleh dikatakan itu memang keluar masuknya lewat sana. Oh, gitu jadi ya. semacam seperti pintu ya, Kang? Betul, dan mudah-mudahan bisa gangguin ya. Oke. Mampukah kami berdua melawan rasa takut yang akan kami rasakan? Seriously? Kamu ngeliat? Oke. Iya. Aku ngeliat sosok perempuan. Ya. Makin jelas. Cobaan pertama berhasil kami berdua lalui. Tadi agak kelihatan, ya, lihat kan? Kayak ada suara jalan. Iya. Makin. Itu suara apa ya? Kayak ngelempar batu gitu. Masih adakah gangguan lain yang akan kami saksikan? Ngerti nggak? Nggak apa-apa. Kali ini kami tak sanggup menghadapinya. Apaan sih? Ternyata ada benda pusaka yang diberikan makhluk gaib kepada kami. Benda apakah itu? Ternyata benda ini termasuk sejenis keris. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Kang Ridwan. Kang Ridwan, tadi ketika kami membuktikan adanya keberadaan makhluk astral di sini, tiba-tiba ada semacam seperti ledakan kecil ya, Kang, ya. Dan tiba-tiba keluar nih benda pusaka seperti ini. Ini gimana, Kang, maksudnya, Kang? Jika ada sesuatu yang memang terpendam dan tidak mungkin manusia bisa menganalisa atau manusia mencoba untuk mendeteksi gitu ya, dan ya secara keilmuan mungkin ya, agar diambil dan ditempatkan di tempat di mana kita berdiri ya. Dan itu sosok yang mengantarkan itu seperti perempuan gitu ya. Apa tadi bisa terlihat? Ya, tadi juga sempat terlihat sih sama kita ya, di cahaya, sempat terlihat kayak sosok perempuan, tapi mungkin belum terlalu jelas banget, tapi dia lebih tinggi dari kita sih. Yang jelas sih di tengah-tengah berdiri, matanya gede banget. Baik, Kang Ridwan, terima kasih atas penjelasannya. Cak, gimana perasaannya setelah ikut penelusuran bersama tim Gua Dunia? Cukup menegangkan karena saya pertama kali masuk ke sini, pertama kali juga sempat uji nyali, dan pertama kali juga berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Cukup menegangkan juga. Ada rasa takut nggak, Gak? Atau malah ketagihan pengen coba lagi? Pada awalnya takut, tapi mungkin akan mencoba lagi lain kali. Jadi masih ada rasa penasaran ingin coba lagi ya, Cak ya? Iya. Oke, baik, terima kasih, Cak.
Gua Belanda membekali kita dengan begitu banyak macam hal, seperti pembelajaran, pengalaman, serta keindahan alam yang menyatu dan menyita perhatian setiap orang yang datang. Namun di samping itu semua masih perlu dituntut kepedulian masyarakat agar situs warisan ini tetap terjaga keasliannya. Ada semacam seperti ledakan kecil di kamera dan tiba-tiba keluar nih benda pusaka seperti ini. Ini gimana kan maksudnya Pak? Jika ada sesuatu yang memang terpendam dan tidak mungkin manusia bisa menganalisa atau manusia mencoba untuk mendeteksi gitu ya, dan ya secara keilmuan mungkin ya, agar diambil dan ditempatkan di tempat di mana kita berdiri ya. Dan itu sosok yang mengantarkan itu seperti perempuan gitu ya. Apa tadi bisa terlihat? Ya, tadi juga sempat terlihat sih sama kita ya, di cahaya sempat terlihat kayak sosok perempuan, tapi mungkin belum terlalu jelas banget, tapi dia lebih tinggi dari kita sih. Yang jelas sih di tengah-tengah berdiri, matanya gede banget. Baik Kang Tirta, terima kasih atas penjelasannya. Cak, gimana perasaannya setelah ikut penelusuran bersama tim Gua Dunia? Cukup menegangkan karena saya pertama kali masuk ke sini, pertama kali juga sempat uji nyali dan pertama kali juga berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Cukup menegangkan juga. Ada rasa takut nggak? Atau malah ketagihan pengen coba lagi? Pada awalnya takut, tapi mungkin akan mencoba lagi lain kali. Jadi masih ada rasa penasaran ingin coba lagi ya Cak ya? Oke, baik, terima kasih Cak. Gua Belanda membekali kita dengan begitu banyak macam hal, seperti pembelajaran, pengalaman, serta keindahan alam yang menyatu dan menyita perhatian setiap orang yang datang. Namun di samping itu semua masih perlu Benda masih tampak sangat kokoh. Sebagai bukti bahwa fungsi perlindungan sangat diutamakan saat awal pembangunannya. Namun, meski selintas tempat ini tidak menampakkan sesuatu yang ganjil, namun karena usia bangunan yang cukup tua, maka banyak peristiwa mengenaskan terjadi yang telah terekam dan menjadi saksi bisu masa-masa penjajahan hingga kemerdekaan. Konon ada cerita, saat pembangunan gua ini, banyak warga pribumi yang meninggal karena menjadi korban kerja paksa. Juga santer terdengar, salah satu ruang di dalam gua ini pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan tahanan. Halo Kang, saya Nisha dari Trans 7. Untuk mengkonfirmasi kebenaran hal itu, kami bertemu dengan Pak Ridwan yang akan menjelaskan awal mula bangunan Goa Belanda ini. Sebagai gua memang bentuknya lebih condong seperti bangunan tempo dulu ya Kang, karena masih rapi sekali di sini guanya. Yang pengen saya tanyakan, sejarah dari Goa Belanda ini tempo dulunya bagaimana Kang? Ya, yang sekarang disebut dengan Gua Belanda ini sebetulnya awalnya sekali dibangun bukan sebagai gua, tapi sebagai saluran terowongan air untuk keperluan air bersih. Jadi Di luar dugaan, ternyata goa ini telah mengalami perubahan fungsi dari awal saat pertama dibangun. Sungai Cikapundung di atas dari Kita gawe naon? Di tempatnya semoga gede, bahe. Maksudnya Anda mengatakan seperti itu bagaimana? Ulah mangan saukur nyaksian. Nyaksian naon? Budona jelema bangsa manusia usarakahna. Paena pun naon? Rupa-rupa. Iya, apa aja itu? Bagaimana caranya? Paena aja teh kumaha? Dipencit mah, geus pupuh kalaparan mah. Terus eta teh nu parareh dipencit di kitu di kieu teh di kamanakeun teh dikubur eta. Dipiceun, agawir. Itu prosesnya di sebelah mana? Ada ruang khusus untuk melakukan Hayam itu kalau itu balau hanyir tidak. Ketika ini dijadikan tempat wisata, apa bangsa Anda merasa terganggu? merasa terganggu bagaimana? Merasa terusik. Dirasa cukup informasi yang diberikan, makhluk ini berpamitan pulang. Saat kami akan mengakhiri proses mediumisasi, tiba-tiba terdengar suara mengerang dari bagian lorong yang lain. Nampaknya
Nampaknya sudah ada makhluk gaib lain yang merasuki raga salah satu penonton. Keadaan mulai tak terkendali. Ada apa ini? Tetap di Dua Dunia. Tadi ketika saya sedang berdialog dengan salah satu mediator, ada mediator lain yang kemasukan ke astral dan nampaknya ingin berinteraksi dengan kami. Kita coba lihat. Lanjut di bangsa orang. Ini sulit dikendalikan dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Karena dirasa membahayakan, terpaksa makhluk ini dikeluarkan dari raga penonton. Saluran besar, gorong-gorong, tapi ukurannya cukup besar dan itu hanya lurus saja. Sebetulnya yang terowongan itu yang jalur ini, yang panjang ini. Oh, jadi hanya satu jalur? Iya, satu jalur saja dari arah sebelah utara ke selatan. Hanya satu jalur. Yang tempat kita berdiri sekarang ini, itu yang untuk keperluan militer yang dibangun tahun 1918. Ada pertanyaan yang sedari tadi ingin saya ajukan seputar kisah tentang kebenaran adanya ruang penyiksaan tahanan. Catatan yang spesifik mungkin nggak ada, tapi kalau dari catatan yang pernah saya bikin untuk keperluan di Tauras ini, hanya disebutkan di situ ada 6 jalur ini di antara 2 lorong utama tadi, jalur air, jalur logistik, ada 6 lorong. Di sebelah sini ke sebelah sana ada 9 lorong lain dan ada 1 ruangan yang namanya ruang interogasi. Sedikit demi sedikit terjawab rasa penasaran saya. Yang ditangkap di ruangan itu diinterogasi. Kini kami lanjutkan untuk melihat tempat terakhir penampungan air yang sampai sekarang masih tetap difungsikan. Ya, kolamnya sih itu. Ya, ada di sebelah kita kolamnya. Ini saluran airnya. Jadi saluran air yang dipotong atau yang dialihkan dari Cikapundung, kemudian melewati Gua Belanda, itu sisa-sisa peninggalan masa penjajahan. Tak tampak keangkeran dari goa yang dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan perlindungan alat komunikasi radio Belanda menjelang berkecamuknya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1918. Memang, sebagai tempat wisata alternatif, Goa Belanda tampak terawat sehingga setiap hari banyak pengunjung yang berdatangan. Ditemani Ica, sahabat saya, kami tertarik untuk menguak kisah di balik Goa Belanda yang belum banyak terungkap, tentu karena sejarahnya yang begitu panjang. Kota Bandung menyimpan sejumlah situs peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Goa Belanda yang menjadi saksi bisu dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga kependudukan Jepang. Bersama saya Nisha Sylvia dan Marisa akan mencoba menguak sejarah di balik situs ini. Gimana Cak, kamu udah siap belum? Insya Allah siap karena kebetulan saya juga belum pernah masuk ke Goa Belanda ini. Yaudah kalau gitu kita langsung masuk ya. Yuk. Lorong demi lorong kami susuri untuk melihat lebih dekat bangunan yang telah berusia